Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayanil mahya'ir rasyadi amada arbaban nuha warasama samsal bayana fi suduril ulama amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka pun beristighfar. Berbincang tentang istighfar pada waktu sahur, ada dua ayat yang diabadikan oleh Allah SWT. Yang pertama pada surah Al-Imran ayat 17, dan yang kedua pada surah Az-Zariyat ayat 18. Nah, kedua ayat ini sama-sama menjelaskan salah satu amalan yang menjanjikan surga. Amalan apakah itu sampai Allah menjanjikannya surga? Yaitu amalan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kita pun bertanya, sedemikian istimewa waktu sahur sehingga beristighfar pada waktu itu berbuah surga? Jawabannya tentu iya. Waktu sahur ialah waktu malam menjelang subuh, di mana keutamaannya tidak bisa didapatkan pada waktu selainnya. Tentang waktu sahur juga, para ulama dengan sangat baik hati menjelaskan kepada kita tentang betapa indah dan mulianya waktu sahur ini dalam karya-karya mereka. Salah satunya adalah penjelasan surah Al-Imran ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sahur. Nah, di dalam kitab tafsir Fi Jalalil Quran dijelaskan bahwa kata al-ashar di sini yang bermakna waktu sahur itu sendiri menggambarkan waktu malam menjelang subuh, di mana saat itu saat yang hening, yang jauh dari aktivitas-aktivitas yang bersifat materi, di mana saat itu tercurahlah semua perasaan serta getaran yang tertahan di dalam hati. Dan apabila hal itu dipadukan dengan istighfar, maka akan amat serasi di dalam jiwa dan hati nurani, dan akan bertemulah ruh manusia dengan ruh alam semesta yang sama-sama menghadap kepada pencipta alam, pencipta manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nasir Makarim As-Sairaji juga berkata di dalam kitabnya Al-Amsal fi Tafsir Kitabillahi Al-Munajjal, beliau berkata seperti ini: mengapa diisyaratkan pada waktu sahur dari semua waktu siang sampai malam, padahal istighfar dan zikir itu dituntut pada tiap waktu? Nah, ini disebabkan karena keistimewaannya waktu sahur. Ialah waktu yang tenang, hening, dan jauh dari aktivitas-aktivitas yang bersifat materi, dan juga karena semangat yang dirasakan seseorang setelah bangun dan dari istirahat dan tidurnya. Ia menjadi lebih siap menghadap Allah. Bahkan ada para ulama-ulama yang mengoptimalkan waktu sahur ini untuk memecahkan masalah-masalah ilmiah. Jadi, cahaya berpikir dari ruh manusia itu lebih berpendar dan memancar pada waktu ini dibanding waktu kapanpun. Nah, dikarenakan istighfar dan zikir adalah menghadapkan dan menghadirkan hati, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang memanfaatkannya. Syekh As-Sa'di juga menjelaskan bagaimana orang-orang dahulu mempraktikkan istighfar pada waktu sahur. Maka beliau menjelaskan seperti ini. Maka mereka pun memperpanjang salat malamnya sampai waktu sahur, kemudian duduk beristighfar. Setelah salat malamnya, kemudian beliau duduk beristighfar layaknya seorang muzid, yaitu pendosa untuk dosanya. Beristighfar pada waktu ini memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki pada waktu selainnya. Karenanya, waktu sahur ialah waktu teristimewa, maka orang yang paling beruntung adalah orang yang memanfaatkan kesempatan emas ini untuk berdoa, meminta, dan beristighfar. Karena doa, pinta, dan istighfar mereka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu ini juga termasuk waktu sepertiga malam terakhir. Zat yang maha kaya, pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi, turun ke langit dunia untuk apa? Untuk mengabulkan semua doa, pinta, dan istighfar hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika malam tinggal di sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bagaimana perbedaan antara doa, pinta, dan istighfar. Beliau menjelaskan antara tiga hal tersebut di dalam kitabnya. Begini, sesuatu yang dicari itu bisa jadi terhindar dari
bisa jadi terhindarnya dari madarat dan tercapainya keinginan, atau bisa juga tercapainya atau bisa jadi ingin mendapatkan maslahat agama, atau bisa juga ingin mendapatkan maslahat duniawi. Nah, maka barang siapa yang ingin mendapatkan yang ingin terhindarnya dari madarat dan tercapainya keinginan mendapatkan maslahat agama dan dunia, maka hendak mereka memanfaatkan waktu sahur ini dengan berdoa, meminta dan beristighfar kepada Rabb-Nya. Bahkan banyak para sholihin yang mengoptimalkan waktu sahur ini untuk beristighfar. Contohnya adalah Ibnu Umar. Beliau memanfaatkan waktu sahur ini untuk beristighfar. Waktu itu beliau ceritanya seperti ini ya. Beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah kita sudah sampai pada waktu sahur?" Kemudian Nabi menjawab, "Belum." Terus beliau melanjutkan sholat malamnya. Kemudian ketika Nabi setelah menjawab ya, beliau siap-siap untuk beristighfar. Bahkan banyak para sholihin yang mengoptimalkan waktu sahur ini untuk beristighfar. Nah, contohnya adalah Ibnu Umar. Beliau memanfaatkan waktu sahur ini untuk beristighfar. Ceritanya seperti ini. "Ya Nabi, wahai Nabi, apakah kita sudah sampai pada waktu sahur?" Kemudian Nabi menjawab, "Belum." Setelah itu Ibnu Umar melanjutkan sholat malamnya. Setelah Nabi menjawab iya, kemudian beliau bersiap-siap untuk beristighfar. Nah, saya jadi teringat tentang cerita Nabi Daud dengan malaikat Jibril yang diabadikan oleh Ahmad bin Hambal. "Ya Jibril, wahai Jibril, waktu malam manakah yang paling utama?" Kemudian Jibril menjawab, "Tidak tahu." Tetapi kemudian Jibril memberitakan tentang kejadian malam pada waktu sahur. Jibril berkata, "Hanya pada waktu sahur sajalah arsy berguncang." Iya, arsy Ar-Rahman berguncang. Mungkin karena ada jutaan bahkan miliaran tinta doa dan istighfar manusia dan jin yang naik ke langit itu. Arsy Ar-Rahman berguncang. Mungkin karena ada hamba-hamba yang lemah, miskin, tak berdaya itu sedang bermunajat kepada pemilik kekuasaan yang kalau seandainya pun beliau mengabulkan semua pinta dan doa dari awal sampai akhir, dari golongan manusia maupun jin, itu tidak akan mengurangi kerajaannya, kecuali hanya setitik jarum yang membawa air dari seluruh laut. Nah, demikian kesimpulannya. Maka kita harus memanfaatkan waktu sahur ini untuk apa? Untuk berdoa, meminta dan beristighfar. Sebelum itu, mari kita renungi perkataan Luqman yang namanya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu lebih pintar dari ayam jantan. Ayam jantan berkokok pada waktu sahur, sedangkan kamu masih terlelap tidur." Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya maupun ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.